Apa kabar cebong-cebong? Apa kabar dobol-dobol? Jancuk matamu. Jancuk jaran kon niku anjek. Jancuk jaran mbok ni dobol. Setan iblis dajjal. Matamu itu pitak. Matamu pitak itu. Matamu pitak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku, Ngapunten pangestune. yang nonton video ini dengan bersih hatinya diselamatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di konten saya. Ada peribahasa mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, mungkin peribahasa itu sangat tepat untuk seorang Sugi Nur yang memang diketahui sering kali menyerang Presiden Jokowi melalui ocehan-ocehan yang keluar dari mulut kotornya. Dan kemarin tiba-tiba di media sosial Twitter banyak sekali netizen yang membicarakan soal Sugi Nur alias Gus Nur. Ya, tapi tolong dicatat loh ya, sebutan Gus itu hanyalah sebatas akun-akun atau hanya sebatas klaim supaya dirinya ini dianggap sebagai keturunan seorang kiai dan ahli dalam bidang ilmu agama. Nah, sekedar informasi bahwa sebutan Gus itu biasanya disematkan kepada seorang lelaki yang memiliki darah keturunan kiai. Atau bisa juga sebutan Gus itu disematkan kepada seorang yang dihormati karena memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama. Dan biasanya sebutan Gus ini lazim digunakan di kalangan warga Nahdliyin. Nah, belakangan ini kita juga sering kali mendengar bahwa Sugi Nur ternyata juga dipanggil dengan sebutan Gus oleh para jamaahnya. Bahkan dia juga dianggap sebagai ustadz dan ulama, coba. Coba bayangkan, parah sekali kan. Tapi ya maklumlah, jamaahnya kan rata-rata alumni Monas 212. Nah, saya nggak tahu apakah ini bagian dari sebuah framing yang sistematis untuk membungkus dan menjadikan Sugi Nur layaknya sebuah produk yang dapat digunakan untuk menipu umat. Ya, kita tahulah bagaimana belakangan ini sebagian dari masyarakat Indonesia masih gampang untuk ditipu. Apalagi kalau menipunya menggunakan simbol dan bumbu-bumbu agama, maka makin muluslah modus mereka. Dan bisa jadi Sugi Nur ini sedang memanfaatkan sebagian masyarakat Indonesia yang tingkat literasi dan pemahaman agamanya ini masih rendah. Makanya dia menggunakan brand nama Gus, walaupun jika diukur secara kualifikasi dan pemahaman ilmu agamanya sama sekali tidak memenuhi. Bahkan untuk menghafal huruf hijaiyah pun Sugi Nur ini tidak mampu, coba. Lah, ini kan parah sekali, bener gak? Lantas apakah yang seperti itu pantas dianggap sebagai ustadz? Apakah yang seperti itu pantas dianggap sebagai ulama? Ya, kalau menurut saya pribadi, Sugi Nur ini jauh dari kualifikasi seorang ustadz dan ulama. Masa ya seorang ustadz dan ulama tapi ngomongnya jancuk, dobol jaran, matamu picek dan lain-lain. Lah, ini ustadz apaan coba? Dan saya pun penasaran mengapa nama Sugi Nur kemarin ini bisa trending di media sosial Twitter. Dan setelah saya ikuti perbincangan tersebut ya, ternyata trendingnya ini karena dia disekakmat oleh jaksa penuntut umum ketika sedang menjalani sidang kasus hoax ijazah palsu Jokowi. Jadi dalam persidangan kasus hoax ijazah palsu tersebut ya, latar belakang pendidikan Sugi Nur ini dibongkar habis oleh jaksa penuntut umum. Ya, mungkin selama ini kita tahu bahwa dari persidangan kemarin ternyata Sugi Nur ini tidak memiliki ijazah SD. Parah sekali kan? Ya, tapi meskipun tidak lulus sekolah dasar atau SD, namun harus saya acungi jempol karena banyak juga penggemar atau jamaah Sugi Nur yang berlatar pendidikannya ini tinggi. Bahkan ada juga yang berprofesi sebagai dokter, profesor, doktor, dan bahkan juga anggota DPR RI seperti Fadlizon. Dan saya gak habis pikir, kok bisa ya seorang Sugi Nur ini didaulat sebagai ustadz? Padahal dia ini tidak pernah sama sekali menempuh pendidikan di dunia pesantren. Dan kalau diperhatikan, tidak pernah kita melihat ataupun mendengar ceramah Sugi Nur yang mengkaji soal ilmu agama. Malah yang lebih parahnya lagi adalah Fadlizon juga menganggap Sugi Nur ini sebagai ulama, coba.
Jadi Fadlizon ini menganggap bahwa Sugi Nur ini adalah ulama yang sering menjadi korban persekusi. Begitu katanya. Coba bayangkan, parah sekali kan. Masa iya sekelas Fadlizon ini tidak bisa membedakan antara ulama dan pemain debus. Dan melihat semua ini, saya pun menduga bisa jadi ada kepentingan simbiosis mutualisme di antara mereka. Jadi Sugi Nur ini membranding dirinya sebagai tokoh agama supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di lain sisi, banyak politisi dan khususnya oposisi yang memanfaatkan Sugi Nur ini untuk kepentingan politik mereka. Dan dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi cerita. Dahulu di Suriah, sebelum terbunuh ya, Syekh Al-Buti didelegitimasi keulamaannya dengan stempel penjilat pemerintah. Bahkan beliau juga dituduh sebagai Syiah. Kemudian mereka ini mengorbitkan serta mempopulerkan ulama-ulama versi mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar misi politik mereka dapat disusupkan ke umat melalui ceramah-ceramah agama. Dan mereka melakukan itu semua dengan cara menebar fitnah, hoax, dan menjelek-jelekkan pemerintah. Dan hal itulah yang bisa kita lihat di Indonesia saat ini. Bagaimana Profesor Quraisy Shihab ini dituduh sebagai Syiah. Bagaimana Kiai Said Akil dituduh sebagai Syiah, liberal, dan lain-lain. Nah, sementara Sugi Nur ini tidak hafal membaca huruf hijaiyah, kemudian menafsirkan ayat suci Al-Quran juga secara ngawur dan serampangan. Lah kok tiba-tiba malah dia ini didaulat sebagai ulama, coba. Lah ini gimana ceritanya coba? Ya, saya paham bagi Sugi Nur mencaci maki Jokowi dan memanfaatkan agama adalah jalan pintas untuk bisa mendapatkan cuan. Ya, mungkin ada yang belum tahu, dulu dia ini pernah mencaci maki FPI dan Rizik Syihab. Namun sayang, jualannya itu tidak laku di pasaran. Nah, setelah sadar bahwasanya jualannya itu tidak laku, maka Sugi Nur pun mulai banting setir dengan cara mencaci maki Jokowi. Bahkan tidak cukup hanya mencaci maki Jokowi, namun dia juga mulai menggunakan aksesoris-aksesoris agama untuk membodohi para jamaahnya. Makanya sudah berabad-abad yang lalu kita pernah diingatkan oleh seorang filsuf ternama yang bernama Ibnu Rashid. Beliau mengatakan, jika ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Dan ternyata memang benar, cara yang dilakukan Sugi Nur itu pun sukses memperdaya sebagian umat Islam di Indonesia. Ya, termasuk dengan cara membuat isu bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Dan terbukti banyak sekali pengikutnya yang percaya dengan isu konyol tersebut. Padahal fitnah ijazah palsu Jokowi itu sudah dibantah oleh pihak sekolah. Mulai dari teman SD, teman SMA, bahkan pihak kampus dan teman-teman kuliahnya. Ini juga sudah ikut membantah isu liar yang digaungkan oleh Sugi Nur bersama dengan temannya yang bernama Bambang Trimulyono. Nah, kalau sudah terjerat kasus hukum seperti sekarang ini, terus apa yang akan dilakukan oleh Sugi Nur? Apakah teman-temannya dapat menyelamatkan dirinya? Apakah seorang Fadlizon akan membesuknya di dalam penjara? Tidak juga kan? Ya, sekarang rasakan sendiri itu akibatnya Nur Sugi Nur. Padahal ya belum lama ini, atau tepatnya pada bulan Agustus 2021, Sugi Nur ini baru saja bebas dari penjara karena terjerat kasus ujaran kebencian terhadap sejumlah pimpinan PBNU. Jadi ujaran kebencian itu dilakukan ketika dia ini diundang dalam acara podcast bersama dengan Refli Harun. Ya, memang sungguh malang sekali nasib Sugi Nur ini. Ketika podcast bersama Refli Harun, dia ini terjebak dengan narasi yang akhirnya membuat dia ini terpaksa harus meringkuk di dalam tahanan. Dan bermula dari podcast tersebut, Sugi Nur pun akhirnya dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan dia juga telah divonis selama 10 bulan penjara. Bayangkan, parah sekali kan? Dan sekarang Sugi Nur pun harus kembali berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Penegak Keadilan atau GPK. Nah, kalau sudah begini, otomatis bayang-bayang penjara pun akan kembali menghantui Sugi Nur. Dan bisa dipastikan bahwasanya Sugi Nur nanti akan merayakan Lebaran di dalam tahanan.
Nah, sekedar informasi. Jadi awal mula kasus ini adalah ketika Sugi Nur ini mengundang Bambang Tri di acara podcast untuk berbicara soal ijazah Presiden Jokowi. Nah, sayangnya semua itu justru berujung malapetaka. Dari perbincangan tersebut, Bambang Tri ini justru melakukan tuduhan serius bahwasanya ijazah Presiden Jokowi itu adalah palsu. Dan akibat dari tuduhan tersebut, maka keduanya pun dilaporkan ke pihak polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, memang sungguh sial nasib kedua orang ini. Nah, kalau sudah begini, terus siapa yang mau membantu Sugi Nur? Kemana Fadlizon? Bahkan ada kabar yang mengejutkan. Ternyata ketika berada di dalam tahanan, Bambang Tri dan Sugi Nur pun ini sempat bertengkar dan saling menyalahkan. Kasihan sekali mereka ini. Ya, jadi ceritanya itu begini. Ketika berada di dalam tahanan, Sugi Nur ini kesal kepada Bambang Tri. Ya, jadi dia ini kesal karena ocehan Bambang Tri di acara podcastnya itu membuat Sugi Nur terpaksa ikut diproses secara hukum. Bahkan Sugi Nur juga sempat meminta kepada pihak polisi agar ruangannya ini dipisah antara dia dengan Bambang Tri. Nah, dari semua ini kita jadi semakin paham kalau Sugi Nur saja bisa menjadi ustadz bagi para jamaahnya, lantas bagaimana dengan kualitas jamaahnya? Coba ada nggak yang tahu jawabannya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.